yang mana pada waktu para sahabat menunggu kedatangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Mari kita membaca doa masuk kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadal haram haram rasulika faj'alhu wiqayatan 'alan nar wa anikna min adabika wa su'il hisabika. Para bapak dan ibu, alhamdulillah kita sudah masuk tanah haram Madinah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah selama 14 hari 14 malam sampai di gunung sebelah kanan tadi, disambut oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca tola'al badru alaina min saniyatil wada wajada syukru alaina mada'a lillahi da. Dan disitulah para sahabat ini meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya singgah ke rumah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di mana unta itu berhenti, disitulah saya akan berhenti. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau unta daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berhenti di Masjidil Quba. Kemudian disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun selama pertama kali Masjid Quba. Kemudian selama 4 hari ada di Masjidil Quba. Nah, insya Allah besok kita akan ke Masjidil Quba. Jadi para bapak dan ibu, kemudian setelah masuk kota Madinah, surban daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dibuka. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa surbannya dibuka ya Rasulullah? Padahal kota ini adalah sebelum, yaitu adalah Yathrib ini adalah sebelum fadilah di kota Madinah ini. Di antaranya ada 2 tempat yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah hari kiamat. Yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Raudhah, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, yaitu raudhatun min riyadil jannah, yaitu ada satu kebunan di antara kebunan yang ada di dalam surga. Jadi kalau bapak dan ibu, insya Allah nanti kita akan raudhah setelah mendapat izin dari kementerian, karena sekarang bapak dan ibu tidak seperti dulu. Sejak COVID ini ke raudhah harus ada tasreh, harus ada izin baik perempuan atau laki-laki. Jadi yang tidak ada tasrehnya tidak bisa masuk. Insya Allah kami akan berusaha untuk mendapat tasreh dari kementerian atau dari muassasah, insya Allah bapak dan ibu. Jadi sebagaimana di raudhah ini adalah ada tempat yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak dan ibu, kalau raudhah dulu ini adalah kalau karpetnya hijau itu raudhah. Sekarang semuanya hijau di Masjid Nabawi. Akan tetapi bapak dan ibu bisa melihat dari samping dari Rasulullah, dari makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke samping sampai ke mimbar itu adalah yaitu 5 tiang. Kemudian dari depan ke belakang itu 6 tiang, itu yang masuk ke raudhah. Lebih dari tiang itu berarti di luar raudhah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang pernah sholat di raudhah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bapak dan ibu kita mendapat tasreh, kemudian kita sholat di raudhah. Kemudian yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Jabal Uhud. Pak, insya Allah besok bapak dan ibu kita akan ziarah ke Jabal Uhud.
yaitu ke Masjidil Quba, ke Jabal Uhud. Insyaallah Bapak dan Ibu besok yaitu hari Kamis yaitu jam 7 sudah kumpul di lobi, kemudian kita akan ziarah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menyampaikan Al-Uhud jabalun min jabalil jannah, bahwasanya gunung Uhud ini di antara gunung yang ada di dalam surga. Para bapak dan ibu, itu keistimewaan kota Madinah. Apalagi di kota Madinah ada terdapat satu masjid yaitu yang namanya Masjidin Nabawi, yaitu barang siapa yang sholat di masjidku, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan yaitu 1000 pahala dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Para bapak dan ibu, kita sudah ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah menyampaikan manzaroni fi hayati faka'anna manzaroni fi mamati faka'anna manzaroni fi hayati. Barang siapa yang datang kepadaku setelah aku meninggal, maka seakan-akan dia datang pada waktu aku masih hidup. Itu para bapak dan ibu, kita ini yaitu adalah sudah ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara akhlak atau azab ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak boleh mengirfakkan saud atau tidak boleh yaitu mengirfak itu apa ya? Mengeraskan suara. Jadi di antara azab atau di antara akhlak ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah ini, yaitu tidak boleh yaitu mengeraskan suara. Bahkan Imam Malik dikala masuk ke kota Madinah ini naik kendaraan, turun Imam Malik kemudian bertanya, para sahabat bertanya, sahabat-sahabat daripada Imam Malik bertanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau turun? Imam Malik menyampaikan, bagaimana saya bisa naik kendaraan sedangkan di bumi ini terdapat daripada jasad daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan ibu, mari selama di kota Madinah ini mari memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib untuk mendapat syafaat daripada Rasulullah, karena Rasulullah sudah menyampaikan yaitu mansyaroni wajibat syafaati. Mari kita membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita akan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambungkan hati kita kepada itu, sambungkan hati kita ini, tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana waktu kalau kita masih muda ingin bertemu dengan kekasih, dari jauh pun hati sudah ada sambungan dengan kekasih. Ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sambungkan rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala salatullah salam
على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب رياء الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب رياء الله. Para bapak dan ibu, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Safwat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu, sebentar lagi kita sudah sampai di hotel. Setelah sampai di hotel, nanti bapak dan ibu kita kumpul dulu atau kita langsung ke restoran, kita lihat, kemudian akan dibagikan nanti untuk makan siang, karena memang belum check-in sehingga makan siangnya masih tutup. Untuk nanti makan malam baru dimakan di restoran. Kemudian bapak dan ibu sambil menunggu kunci, yaitu sambil menunggu kunci, nanti setelah dapat kunci, atau bapak dan ibu setelah ini bisa melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya, ke Masjidin Nabawi. Kita melaksanakan sholat duhur ke Masjidin Nabawi, kemudian kita tetap berjemaah, nanti Pak Ustadz yang jadi imam. Kita sambil menunggu kunci, nanti Pak Derwis atau dengan saya mengurus kunci dan sebagainya, bapak dan bisa, yaitu kami antar ke Masjidin Nabawi, yaitu untuk sholat duhur bersama-sama berjemaah. Setelah itu setelah sholat duhur baru kita ke restoran, nanti akan dibagi makanan untuk makan siang, sekaligus duduk-duduk nanti di restoran, sekaligus menunggu menunggu kunci. Jadi itulah para bapak dan ibu, karena memang undang-undang hotel itu jam 2 baru check out, kemudian masih dibersihkan, yaitu di hotel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah untuk yaitu ibadah kita, sehingga tidak sampai sholat asar mungkin sudah dapat kunci. Mudah-mudahan sekarang dapat. Amin Allahumma amin. Para bapak dan ibu, nama hotel kita yaitu adalah Grand Plaza Makom. Kalau dulu itu namanya yaitu Bahuddin. Jadi di apa itu bapak dan ibu, di restoran di R ya. Kemudian bapak dan ibu, saya ingatkan karena sekarang agak ramai, jadi kalau pergi ke Masjidin Nabawi jangan terlalu banyak membawa uang. Jadi karena masih banyak copet dan sebagainya, karena tidak semua orang itu datang ke Masjidin Nabawi ini yaitu tujuannya untuk ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi bapak dan ibu, itu alhamdulillah hotel kita insya Allah setelah turun dari hotel langsung nyebrang kaki
nyebrang satu langsung ke Masjidin Nabawi. Jadi sehingga Bapak dan Ibu, yaitu sehingga Bapak dan Ibu insya Allah tidak, karena ini masih sholat. Dan Bapak dan Ibu bisa dilihat ini adalah Masjidin Nabawi di sebelah kanan kita. Bapak dan Ibu, Qiblah Broy. Bisa apa itu langsung ke Masjidin Nabawi, yaitu untuk melaksanakan sholat zuhur. Ini Bapak dan Ibu, hotel kita di depan ini, jadi tinggal ke itu ada di depan itu ada ya, jadi sebelahnya mobil kecil ya, ini Bapak dan Ibu, jadi Grand Plaza Al Maqam ya, ini. Ini Bapak dan Ibu, ya Allah, tapi anunya yang di belakang nggak apa-apa ya.